kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai creative entrepreneurship. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri yaitu Lia Ratna Dewi dengan 3 digit yang terakhir 077 dan rekan saya Valentina dengan 3 digit yang terakhir 303. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian creative entrepreneurship. Dimulai dari pengertian entrepreneur, menurut Surjana 2003 itu mendefinisikan bahwa entrepreneur itu adalah kemampuan, kreativitas, dan inovasi seseorang untuk menciptakan atau memberikan nilai tambah pada suatu barang atau jasa. Entrepreneur juga dapat diartikan sebagai kemauan atau kemampuan seseorang untuk mengambil resiko melalui investasi dan memanfaatkan uang dan waktu yang dimilikinya untuk kegiatan bisnis. Kemudian muncul istilah yang namanya creative entrepreneur. Jadi creative entrepreneur itu adalah seseorang yang menjual ide kreatifnya untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Ide-ide tersebut dapat berupa seni ataupun desain yang menjadi tolak ukur utama. Jadi komponen yang utama di sini itu adalah kreativitas untuk menciptakan ataupun memberikan nilai tambah pada suatu barang atau jasa. Sedangkan kalau creative entrepreneurship itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai teknologi, analytical, dan kreativitas untuk menciptakan atau mengembangkan suatu produk atau jasa. Nah, di era digitalisasi saat ini memberikan pressure kepada para pelaku ekonomi kreatif ini untuk terus dituntut melakukan inovasi dan juga kreativitas. Mereka diberikan dua pilihan, yaitu bertahan atau tidak berkreasi. Jadi mereka harus terus melakukan perubahan atau inovasi-inovasi atas karya mereka untuk tetap dapat eksis di tengah persaingan yang sangat ketat tersebut. Nah, tantangan atau tuntunan yang diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif tersebut mengharuskan para pelaku ekonomi kreatif untuk terus melakukan inovasi. Tetapi manusia itu memiliki dua sumber kreativitas. Yang pertama adalah imajinasi dan ide. Jadi imajinasi dan ide tersebutlah yang menjadi cikal bakal lahirnya suatu produk, baik itu jasa maupun barang yang diciptakan oleh para wirausahaan tersebut. Yang kedua adalah sifat atau proses kreatif. Jadi kreativitas itu adalah bersifat tidak ada batasnya. Jadi semua orang itu bisa berkreasi sesuai dengan imajinasi ataupun ide-ide yang ada di dalam pikiran mereka, dan itu tidak terbatas. Di era digitalisasi saat ini juga memberikan peluang yang sangat luas kepada generasi muda untuk menjadi creative entrepreneur. Jadi creative entrepreneur ini bisa berupa yang pertama yang ada di Indonesia, contohnya adalah Gojek. Jadi Gojek itu didirikan oleh Nadiem Makarim yang memberikan inovasi mengenai ojek yang diubah menjadi ojek online. Jadi memudahkan para pelanggan atau pengguna ojek itu untuk melakukan mobilisasi pada saat kegiatannya. Ini juga memberikan kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah YouTube, menjadi YouTuber. Jadi menjadi YouTuber juga sudah banyak generasi muda yang menjadi YouTuber yang menghasilkan uang dari sana. Kemudian ada Euphoria Project. Jadi itu adalah suatu pameran yang memadukan ada food, fashion, dan ekonomi kreatif lainnya yang di sana yang dikemas dalam sebuah pameran. Nah, itu juga memberikan peluang kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk berkumpul dan juga memberikan lebih banyak pilihan kepada para konsumen. Selanjutnya ada content creator. Nah, content creator ini juga sudah banyak sekali ada di Indonesia di berbagai platform. Nah, ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkarya dan menghasilkan pendapatan melalui video ataupun tulisan yang mereka hasilkan. Creative entrepreneurship ini memiliki kontribusi yang sangat penting, yaitu untuk dalam hal industri kreatif, yaitu sebagai faktor pendorong melalui inovasi, keberlanjutan, dan juga daya saing. Selain itu juga memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat dan menghasilkan pendapatan mereka.
Kemudian yang kedua adalah mengenai faktor sosial. Jadi dengan keterlibatan masyarakat dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi ini juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Jadi pada intinya, creative entrepreneurship itu mengatasi masalah sosial dan mendorong industri kreatif. Yang pertama, kontribusinya adalah melalui adanya pemberdayaan komunitas, yaitu dengan adanya industri kreatif ini akan memberikan peluang kerja yang baru dan meningkatkan perekonomian lokal di suatu daerah. Yang kedua adalah mengenai inovasi sosial. Jadi dengan kreativitas yang dimilikinya, seorang wirausaha itu bisa menciptakan atau memecahkan solusi sosial terkait permasalahan yang ada di suatu daerah tersebut atau masalah-masalah yang ada dengan kreativitas dan inovasi yang dimilikinya. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut membahas kontribusi creative entrepreneurship terhadap faktor sosial dan industri kreatif yang selanjutnya, yaitu pengurangan kemiskinan. Melalui model bisnis yang berkelanjutan, kewirausahaan kreatif berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja, usaha-usaha ini membantu mengangkat individu dari kemiskinan sekaligus mengatasi masalah sosial. Pertumbuhan ekonomi kreatif. Kewirausahaan kreatif secara signifikan mendorong ekonomi kreatif dengan mendukung sektor-sektor seperti fashion, seni kuliner, dan kerajinan tangan. Sektor-sektor ini berkembang dengan ide-ide inovatif dan semangat kewirausahaan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kekayaan budaya. Penciptaan lapangan kerja. Dengan membangun usaha baru dalam industri kreatif, wirausahaan sosial menciptakan banyak peluang kerja. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting untuk menstimulasi ekonomi lokal dan menyediakan mata pencaharian bagi banyak orang. Dan yang terakhir adalah sinergi antar sektor. Kewirausahaan kreatif mendorong kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi nirlaba. Sinergi ini sangat penting untuk mengembangkan solusi komprehensif bagi masalah sosial yang kompleks, sekaligus menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi kreativitas dan inovasi. Kolaborasi semacam ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif yang mendukung tujuan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Oke, masuk ke materi yang terakhir, yaitu kita akan membahas hambatan yang sering dihadapi oleh creative entrepreneur. Nah, jadi creative entrepreneur itu digolongkan dalam gig ekonomi. Kita bahas dulu apa sih itu gig ekonomi. Jadi gig ekonomi dapat dipahami untuk mencakup dua bentuk kerja. Yang pertama itu crowdsourcing work dan yang kedua itu work on demand. Nah, Woodcock dan Graham pada tahun 2020 itu mendefinisikan gig ekonomi sebagai pasar tenaga kerja yang dicirikan oleh kontrak yang independen melalui menggunakan dan pada platform digital. Jadi jenis pekerjaan yang ditawarkan itu tidak menentu. Jam kerjanya dapat berubah-ubah, kepastian yang rendah, juga potensi untuk pengembangan karir yang juga rendah. Nah, pekerja kreatif juga termasuk digolongkan dalam gig ekonomi. Kenapa? Karena pekerja kreatif itu sering dilibatkan pada kontrak jangka pendek yang merupakan ciri utama dari gig ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa saja sih hambatan yang sering dihadapi oleh pekerja gig ekonomi yang termasuk di dalamnya adalah pekerja kreatif. Yang pertama adalah kontrak yang casual. Beberapa pekerja kreatif ataupun gig ekonomi berstatus sebagai pekerja mandiri sehingga tidak memerlukan kontrak. Apabila ada kontrak pun, beberapa isi perjanjian sangat mudah dilanggar oleh pemberi kerja. Misalnya jam kerja yang lebih panjang dari perjanjian, upah yang telat dibayar, beban kerja yang lebih dari semestinya, dan lain-lain. Lebih dari sebagian besar pekerja memilih bertahan bekerja tanpa kontrak agar tetap memiliki akses terhadap pendapatan. Meski ada kesadaran bahwa ketiadaan kontrak kerja yang jelas tersebut memberi ruang yang lebih besar pada eksploitasi di tempat kerja, para pekerja kreatif cenderung menormalisasi dan menerima ketentuan ini dengan harapan dapat meningkatkan karir di bidang yang sedang mereka geluti. Ketiadaan jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan hidden cost. Banyak dari pelaku gig ekonomi dan pekerja kreatif nyatanya tidak memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lain dari pemberi kerja. Pelaku
Pelaku gig ekonomi juga sering menanggung sendiri ongkos untuk biaya-biaya tak tampak atau hidden cost. Ini dialami kebanyakan oleh pekerja kreatif, di mana biasanya para pekerja tidak memasukkan biaya alat produksi ke dalam upah atau invoice. Mereka yang akan menanggung sendiri biaya tersebut sehingga mendapat upah yang tidak sepadan dengan beban kerjanya. Jam kerja, beban kerja, dan eksploitasi di tempat kerja. Kebanyakan dari gig ekonomi yang berstatus pekerja lepas memiliki waktu kerja yang fleksibel. Mereka bisa menyesuaikan jam kerja dengan situasi, misalnya membaginya menjadi shift apabila bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Di luar itu mereka bisa mengerjakan hal lain. Meskipun bekerja secara lepas sering dianggap sebagai kesempatan untuk meraih kebebasan, kondisi kerja seperti ini juga ideal untuk melanggengkan relasi kerja yang eksploitatif. Contoh banyak pekerja yang merasa kondisi kerja seperti ini itu memaksa mereka bekerja di luar jam yang wajar. Ini dialami seperti pada pekerja IT yang juga pekerja berbasis event yang harus bekerja di akhir pekan sampai subuh, kurang tidur, dan banyak menghabiskan waktu di jalan. Hampir semua pekerja lepas dan mandiri juga tidak memiliki jatah cuti kecuali dengan mengaturnya sendiri, misalnya dengan menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya rampung 2 hari dalam 1 hari, serta masalah lainnya seperti lembur yang tidak dibayar. Persoalan upah murah dan fluktuasi pendapatan. Terdapat banyak dari pekerja gig ekonomi tidak mendapatkan upah yang layak. Banyak yang pemasukannya bahkan di bawah upah minimum provinsi. Selain itu, pendapatan pekerja gig ekonomi sangat bergantung pada jumlah proyek yang berhasil mereka ambil dan tarif yang telah ditetapkan oleh klien. Hal ini menciptakan ketidakpastian finansial karena pendapatan bisa bervariasi secara signifikan dari bulan ke bulan. Keterlambatan pembayaran dari klien juga dapat memperburuk situasi ini, di mana membuat perencanaan keuangan menjadi sulit. Dalam kondisi yang serba terhimpit ini, para pekerja juga sering kali terjerat utang ke pinjaman online atau pemilik usaha. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian karir. Dalam gig ekonomi, sulit untuk memiliki jenjang karir yang jelas dibandingkan dengan pekerjaan tetap. Pekerjaan gig ekonomi seringkali tidak memiliki akses ke pelatihan atau pengembangan profesional yang dapat membantu mereka meningkatkan keterampilan dan memajukan karir mereka. Baik, tadi sudah dipaparkan semua materi mengenai creative entrepreneur dari mulai pengertian, kontribusi hingga hambatan yang dihadapi oleh creative entrepreneur. Jadi berakhir sudah penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga materinya bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.